Salam sejahtera, shalom, mejua-jua, horas ya bagi kita semua. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu mari kita semua mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau saat ini kami bisa bersama-sama belajar kebenaran firman. Firman-Mu itu adalah firman yang hidup, firman yang kekal, tidak terbatas. Kami tidak mampu memahami dengan pikiran yang terbatas. Itu sebabnya kami memohon tuntunan, pertolongan Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan oleh firman-Mu, iman kami diteguhkan, kehidupan kami terus diperlengkapi untuk dapat menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Satu perikop bagian firman Tuhan yang saya yakin tidak lagi asing bagi Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya beri judul atau topik pembahasan kita, hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Itulah tema kita. Nah, puji Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kita bisa berjumpa sekalipun hanya melalui media online ini. Dan tentu kita juga tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di masa pandemik COVID-19 ini. Saya berharap Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Kita tidak tahu ya kapan masa pandemi ini akan berakhir, tetapi yakinlah bahwa ini pasti akan berakhir. Kata penyanyi, badai pasti akan berlalu. Cuman kita belum tahu sampai kapan. Maka kita diajar untuk tetap bersabar dan berserah kepada Tuhan. Dan kita manfaatkan masa-masa ini untuk belajar firman Tuhan lebih banyak. Dan bukan hanya lebih banyak, tetapi juga lebih dalam. Ya. Sebab dengan belajar kebenaran, kita akan semakin berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah lebat. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagaimana tema kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus, bahwa kekristenan berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus? Di sini ada 3 hal yang akan saya sampaikan, ya, saya bagikan. Pertama, memiliki pengenalan dan relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Nah, itu hal yang pertama. Bagaimana kita hidup sebagai pengikut Yesus Kristus
harus memiliki pengenalan dan relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Kristen, ya artinya pengikut Kristus ya. Jadi orang Kristen berarti orang yang sudah menyatakan dirinya mau mengikut Kristus. Maka sebagai seorang pengikut Kristus yang sejati harus ada syaratnya. Syaratnya adalah dia sudah harus mengalami kelahiran baru. Istilah lahir baru atau lahir kembali tentu ini bukan kamus yang baru bagi kita ya. Karena Alkitab menyatakan, hendaklah kamu dilahirkan kembali. Ya, siapa yang mau masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, dia harus dilahirkan kembali secara rohani. Artinya dia sudah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh dengan mengakui segala dosa, dan bukan hanya mengakui tapi juga meninggalkan dosa, kemudian dengan iman yang sungguh-sungguh, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya. Seseorang, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang tidak mungkin bisa menjadi pengikut sejati jikalau dia tidak mengenal siapa Kristus. Dia tidak mungkin bisa membangun relasi atau hubungan pribadi dengan Kristus kalau dia tidak mengenal siapa Kristus. Jadi sekali lagi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, ya maka tidak mungkin menjadi seorang pengikut yang sejati, tetapi mungkin hanya ikut-ikutan ya, atau merasa sudah menjadi pengikut, padahal sesungguhnya belum. Nah, kembali kepada pertanyaan, siapakah Yesus Kristus itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah klasik ya, pertanyaan sepanjang masa, tetapi tetap relevan untuk dibahas ya sampai dengan saat ini. Oleh karena pembicaraan ataupun pembahasan tentang Kristus tidak ada matinya Bapak Ibu. Artinya tidak ada masa expire-nya. Sekarang ini juga ya sedang booming juga perdebatan-perdebatan tentang teologi, khususnya kalau Bapak Ibu pernah mengikuti di media online seperti di YouTube. Sering terjadi debat kusir dan debat yang tak berujung ya, yang akhirnya bisa menjadi ya bahan cibiran, ya tertawaan dari pihak seberang, ya atau dari non-Kristen, karena sesama Kristen ternyata ya berdebat tidak karu-karuan, akhirnya saling caci maki, ya saling menghina, saling merendahkan, saling mengaku aku yang paling benar dan seterusnya. Ada kelompok yang menyangkal Allah Tritunggal, ada yang berkata yang benar bukan Tritunggal tapi Dui Tunggal, ada yang berkata bukan Tritunggal, bukan Dui Tunggal tapi one ya, oneness katanya. Yang percaya hanya kepada satu Allah, tetapi bukan tiga pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah hal-hal yang memang sebenarnya sepanjang sejarah gereja sudah ada. Tapi ya sekarang ini juga banyak lagi marak yang seperti itu. Bahkan ada kelompok yang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Yesus itu hanya manusia yang dipertuhankan. Ya, Yesus itu hanya ciptaan yang sulung. Cukup ramai Bapak Ibu perdebatan atau percakapan tentang siapa itu Allah, siapa itu Yesus Kristus. Dan saya berharap kita semua tetap tenang, Bapak Ibu tetap tenang, dan jika mendengar berbagai pengajaran yang berbeda dan rasanya aneh, tidak seperti yang biasa kita pelajari, maka ini perlu difilter, perlu disaring ya. Ya, perlu disaring sebelum di-sharing. Jadi kita harus memahami istilah itu. Saring dulu sebelum sharing. Sharing itu artinya di-share, dibagikan. Dalam konteks ataupun dalam kasus yang lain ya, seperti di lingkungan kita atau di negara kita yang tercinta Indonesia ini, seringkali terjadi masalah. Karena apa? Karena menyebar berita hoax. Sudah di-share, tapi belum disaring. Ada berita, hanya judulnya saja yang dilihat, belum lihat isinya, wah sudah menyimpulkan. Atau dapat kiriman video, belum tonton sepenuhnya, sudah dibagikan. Sehingga yang terjadi apa? Terjadi salah paham, miskomunikasi, berantem, berselisih, bahkan sampai kepada demo besar-besaran. Itu bisa terjadi. Dan sekarang ini juga lagi marak demo ya. Di tengah pandemi ada demo besar-besaran, sebenarnya ya menyedihkan dan juga kasihan sebenarnya ya. Mau seperti apa, maunya apa gitu ya.
Jadi ya sudahlah, kita tetap doakan itu. Sekarang kita kembali kepada firman Tuhan. Saudara, kita perlu menyelidiki firman Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kita perlu belajar lebih dalam, lebih sungguh-sungguh supaya kita tidak ikut kepada kesesatan yang diajarkan oleh para pengajar palsu. Jadi pengenalan akan Kristus itu adalah hal yang sangat mendasar bagi iman Kristen, bagi kita. Sebab ada ungkapan kekristenan tidak ada tanpa Kristus, dan itu benar. No Christianity without Christ. Tidak ada kekristenan tanpa Kristus. Maka kalau pengenalan kita akan Kristus itu tidak benar, nah ini kan repot. Kembali ke laptop ya, atau kembali kepada pertanyaan semula. Siapakah Yesus Kristus itu? Satu kali Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, jikalau kita lihat di dalam Matius 16, saya buka dulu, Matius 16, ayat 13 sampai 17. Ya, bahkan sampai ayat yang ke-20 ya. Di sana ada Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus bertanya kepada murid-muridnya begini, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi ini adalah referensi dari kata orang. Kalau ibarat menulis makalah atau menulis penelitian, ini disebut dengan footnote atau catatan kaki, ya kata orang begitu ya. Tetapi kemudian Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan iman kita kepada Kristus itu bersifat personal, bersifat pribadi. Artinya tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa dari kata orang. Atau tidak bisa diwariskan dalam pengertian secara keturunan. Kalau bapaknya pendeta, itu tidak otomatis bahwa anaknya juga akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Atau kalau suaminya sudah majelis, atau sebaliknya istrinya jadi penatua, itu tidak otomatis pasangannya sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati atau anak-anaknya. Tapi beriman itu bersifat pribadi, bersifat personal. Jadi keselamatan itu bersifat pribadi. Itulah sebabnya Yesus ingin tahu bagaimana jawaban mereka secara pribadi, bukan dari kata orang. Tapi apa yang kamu tahu? Bagaimana pengenalanmu akan Kristus? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kata Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ya, berbahagialah engkau bersukacita. Dan memang ketika kita sudah memiliki pengenalan akan Kristus, kita memiliki kepastian keselamatan, itulah yang sangat membahagiakan. Begitu ya Bapak Ibu ya, itu kebahagiaan tertinggi, sukacita tertinggi. Tetapi kemudian langsung disambung lagi oleh Yesus di dalam ayat yang ke-17 itu. Setelah dia berkata, Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi ini menjadi pelajaran. Kita harus mengingat bahwa bukan manusia yang menyatakan itu, melainkan Bapakku yang di sorga. Demikian kata Yesus. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu dan saya kita bisa beriman, kita bisa mengenal siapa itu Yesus Kristus, itu karena Bapa yang menyatakannya. Atau dengan kata lain, Bapa yang mewahyukannya. Mewahyukan artinya menyatakan, memperkenalkan dirinya. Dan Bapa memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus disebut sebagai puncak daripada seluruh penyataan Allah. Ibrani pasal 1, bisa kita cek di sana ya. Ayat 1 sampai 2 saya bacakan begini. Ibrani pasal 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus, yang telah Dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta dan seterusnya.
Jadi berdasarkan firman Tuhan ini, Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2, kita mengetahui secara jelas bahwa Yesus itu adalah puncak daripada seluruh penyataan Allah. Artinya puncak daripada perkenalan diri Allah. Dia sudah membukakan dirinya melalui Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengenal Dia melalui Yesus Kristus. Ya, bukankah juga di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dalam ayat 14 Yohanes pasal 1 dinyatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia atau menjadi daging dan diam di antara kita. Jadi kita lihat jelas ya berdasarkan ayat-ayat ini, dan kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Yesus itu bukan hanya manusia sejati. Betul bahwa dia manusia, dilahirkan dari anak darah Maria dikatakan ya. Tetapi dia juga adalah Allah sejati. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwa Yesus Kristus adalah Allah sejati, sekaligus dia juga adalah manusia sejati. Bahwa di dalam dirinya ada dua natur, natur ilahi dan natur manusiawi. Itulah memang merupakan keunikan daripada Yesus Kristus, yang banyak disangkal, yang banyak ditolak oleh orang-orang tertentu. Bagaimana itu mungkin katanya ya? Ya memang bagi orang yang belum percaya rasanya itu impossible, tidak mungkin. Tetapi ya Alkitab ya berkata demikian. Dan selanjutnya ya, kalau kita perhatikan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 tadi bacaan kita, Yesus disebutkan di sana, Yesus dalam rupa Allah. Artinya dia adalah Allah yang mengambil rupa menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia datang ke dunia sebagai penyelamat satu-satunya sesuai dengan namanya, Yesus. Sedangkan Kristus adalah padanan kata Mesias, artinya yang diurapi atau yang dikhususkan dalam rangka penyelamatan manusia berdosa. Jadi, Yesus Kristus adalah penyelamat yang diurapi. Dia adalah Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab, dalam kitab Injil, surat-surat Paulus yang membuktikan atau menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah, sekaligus bahwa dia manusia. Dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, saudara, Rasul Paulus, sang penulis surat Filipi ini, juga satu pribadi yang dulunya menolak Yesus. Yang dulunya menyangkal Yesus. Kita tahu kisah itu ya, di dalam kisah para rasul. Tetapi kemudian, di dalam kisah 9 kita tahu juga di sana bagaimana pertobatan Saulus, yang kemudian namanya disebut menjadi Paulus. Dia mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Dia akhirnya juga menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus Kristus, melayani Tuhan seumur hidupnya sampai dia mati. Dan dalam perjalanan imannya, dalam perjalanan pelayanannya, dia mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak tekanan. Ya, ketika dia menulis surat Filipi, dia juga sementara berada di dalam penjara karena berita Injil. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa sekalipun ada penderitaan, ada kesusahan, ada tantangan, sekalipun dia didera di dalam penjara. Tetapi menarik kalau kita mengingat, dan saya yakin Bapak Ibu sudah sering mendengarkan ayat ini. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Apa yang dikatakan di sana? Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus di dalam bagian ini ya menyatakan apa yang merupakan keinginan atau kerinduannya yang paling tinggi, yang tertinggi. Ya, kerinduan Paulus yang tertinggi adalah mengenal Kristus. Semakin mengenal Kristus dengan cara bagaimana? Dengan cara membangun relasi atau membangun hubungan pribadi dengan Kristus, bergaul karib dengan Kristus, dengan Tuhan tiap-tiap saat. Melalui firman,
melalui doa, ya, melalui segenap pelayanannya, sekalipun dia berada di dalam penjara, di dalam kesulitan. Jadi persekutuan pribadi dengan Kristuslah yang membuat dia kuat dan memiliki ketahanan rohani di dalam masa-masa yang sulit. Sehingga hubungannya dengan Kristus itu juga membuat dia senantiasa mampu bersukacita. Sekalipun rasanya ya sulit, rasanya penderitaan belum berakhir. Jadi bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Apakah sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Kalau sudah mengenal, apakah sudah memiliki hubungan yang intim atau hubungan yang akrab dengan Kristus Yesus tiap-tiap hari? Apakah dalam masa-masa yang sulit, dalam masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu masih mampu bersyukur dan tetap bersuka cita? Tentu kita tidak mensyukuri pandemi itu ya pada dirinya, kira-kira begitu ya, bukan. Tetapi kita tetap bersyukur dan bersuka cita karena sekalipun dalam keadaan yang sulit, bahwa kita tetap dapat merasakan bagaimana Kristus Yesus yang menyertai, yang memelihara. Dia hidup di dalam hidup kita. Dan hubungan kita dengan Kristus, itulah yang mendatangkan sukacita yang begitu besar. Sehingga sekarang Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita, pandangan kita kepada Yesus Kristus. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah pengikutnya. Ini hal yang pertama. Jadi bagaimana kita menjadi pengikut Yesus Kristus? Bagaimana kita menjadi orang Kristen? Harus memiliki pengenalan dan relasi pribadi dengan Dia, dengan Yesus Kristus. Lalu kemudian yang berikutnya, yang kedua, memiliki kerendahan hati dan ketaatan seperti Yesus Kristus. Ya, ini lebih kepada hal praktis. Tadi kepada hal yang lebih doktrinal ya, teologis. Jikalau kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai hamba. Ya, kata Tuhan atau kurios kadang juga diartikan tuan. Kurios dalam bahasa Yunani berarti dia adalah penguasa, dia adalah pemilik. Dia pemilik kehidupan kita. Maka sebagai implikasinya, kita harus tunduk atau taat kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Sebab kita adalah kepunyaannya, kita adalah miliknya. Kita berada di bawah kekuasaan, di bawah pemerintahannya, di bawah kedaulatannya. Sebab Dia adalah kepala gereja. Namun agar jemaat bisa saling menerima satu dengan yang lain, supaya terhindar dari perpecahan, supaya tetap dapat bersatu, setiap kita haruslah belajar dari kerendahan hati dan ketaatan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat 6 sampai dengan ayat 8 dari Filipi pasal 2 yang tadi kita baca. Kita dapat belajar bagaimana teladan Yesus Kristus yang begitu agung. Di sana kita lihat pertama bahwa Yesus merendahkan dirinya sampai kepada level yang terendah. Kerendahan hati yang sempurna. Ayat yang ke-6, di sana dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini luar biasa. Yesus adalah Allah, sekali lagi saya ulang ini. Dia tidak akan berubah dalam esensi keilahiannya, dalam esensi kealahannya, tidak pernah berubah, tidak akan pernah berkurang. Tetapi dalam bagian ini kita melihat bahwa kealahannya tidak ditonjolkan untuk sementara waktu atau disembunyikan. Istilah yang dipakai ialah ia mengosongkan dirinya sendiri. Kenosis dalam bahasa Yunani. Kenosis. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak menonjolkan kealahannya. Tapi Kristus di sini merendahkan dirinya, mengenakan hakikat manusia pada dirinya sendiri. Ilustrasinya Bapak Ibu, ya mungkin ini tidak terlalu persis ya. Orang kaya atau orang kota bisa merendahkan dirinya tanpa kehilangan apa-apa walaupun kepadanya ditambahkan atau dikenakan
pakaian orang miskin atau pakaian orang desa. Begitu ya. Dia tetap adalah orang kaya. Dia tetap adalah orang kota, bukan? Tidak langsung berubah jadi orang miskin, jadi orang kampung, karena dia mengenakan pakaian orang kampung. Tentu tidak demikian. Jadi ini yang kita lihat luar biasa. Yesus lebih daripada itu. Dia bukan hanya sekedar ganti pakaian, bukan ya. Tetapi dia menjadi manusia. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi, apa yang kita pelajari dari bagian ini, saudara-saudara, bahwa kerendahan hati itu sangat penting ya. Kerendahan hati memperlancar anugerah Allah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan dan pelayanan kita. Kita tentu mengetahui bahwa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, begitu ya, itu hukum alam. Kerendahan hati juga menjadi senjata penting mengusir segala kecongkakan kita, mengusir segala kesombongan kita. Ada seorang hamba Tuhan, seorang teolog pendeta namanya John Stott, seorang yang berasal dari Inggris. Dia berkata begini, dalam setiap langkah pertumbuhan dan kedewasaan Kristen kita, dan di setiap aspek dari ketaatan dan pelayanan Kristen kita, seteru terbesar kita adalah kecongkakan, dan sekutu terbesar kita adalah kerendahan hati. Saya kira ini kalimat bijak. Nah, bagaimana kita bisa rendah hati? Pertama, kerendahan hati dimulai dengan pandangan yang akurat tentang siapa Allah. Mengenal Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir, Allah yang maha tahu. Tapi kedua, memiliki pandangan yang akurat tentang diri sendiri. Memiliki pengenalan akan diri sendiri. Tapi tidak bisa dibalik ya. Kita harus kenal Allah lebih dahulu, kenal Tuhan, baru kita bisa mengenal diri. Kita tidak mungkin mengenal Allah kalau kita memulai dari diri kita sendiri. Jadi, sebagai contoh ketika Petrus menjumpai Yesus, ia berkata, Tuhan pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ini kisah ketika di pantai ya, di danau, Lukas 5 ayat 8. Ia sadar bahwa ia orang berdosa, yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kerendahan hati berarti menyadari bahwa terlepas dari Kristus, ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, sama seperti Yohanes 15 ayat 5 itu ya, tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau ranting terlepas dari pokok anggur, maka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti sudah akan dikatakan kering dan tidak berguna, tinggal dibakar gitu ya. Namun di saat yang sama, kerendahan hati menyadari bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi ini juga penting ya. Filipi 4 ayat 13. Bahwa Kristuslah yang memberikan saya kekuatan. Kristus yang memberikan saya kemampuan ketika saya dapat melakukan bagian saya, ketika saya melakukan pekerjaan, ketika saya dapat melakukan pelayanan, ketika saya dapat berbuat ini dan itu. Itu karena apa? Karena Kristus. Nah, itu juga adalah bentuk kerendahan hati. Jadi bukan berarti kalau orang rendah hati, dia lepas tangan dan berkata, wah saya tidak bisa buat apa-apa, hanya Kristus yang bisa melakukannya, lalu saya pasif. Tidak demikian. Jadi, orang rendah hati menyadari bahwa lepas dari Kristus, memang dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi sebaliknya, kalau dia bisa berbuat sesuatu, melakukan segala sesuatu, itu karena apa? Karena Kristus yang memberikan dia kekuatan. Ini penting. Jadi percaya bahwa percaya bahwa Kristus Yesus mampu mengubah hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bisa makin lama makin serupa dengan Kristus. Kita mengikuti teladannya. Ada unsur penting lainnya dalam kerendahan hati, yaitu bahwa mengakui dan jujur terhadap kelemahan diri kita sendiri. Ini juga penting ya. Serta sikap yang mau diajar, yang menunjukkan kerinduan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Ini bicara tentang kerendahan hati. Bagian firman Tuhan yang lain berkata, yang tinggi hati akan direndahkan, yang rendah hati akan ditinggikan. Artinya dengan kata lain, orang rendah hati pasti akan diberkati. Tapi berikutnya yang kedua, apa yang kita lihat? Ya, teladan Yesus. Dia mau taat sampai mati. Dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Akan tetapi dia juga dikatakan di sini, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu dalam ayat yang ke-8.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Siapa yang mau mati di kayu salib? Apalagi mati untuk orang berdosa. Tidak ada yang mau. Hanya Yesus yang pernah melakukan itu. Dia mau berkorban demi orang lain. Ini bukan hal yang mudah. Berkorban untuk orang-orang yang berdosa. Orang yang sudah menyakiti hati kita. Orang yang sudah menjahati kita. Mana mungkin, itu sulit. Yesus sudah melakukannya. Mengapa dia mau berkorban? Tentu karena kasihnya yang begitu besar. Dan juga karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Jadi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah sudah menunjukkan ketaatan kepada kehendak Tuhan? Dan ketaatan itu sebenarnya merupakan bukti bahwa kita adalah orang beriman. Jadi ada rumusnya. Firman menuntun kita kepada iman, iman harus menuntun kita kepada ketaatan. Dan biasanya ketaatan itu akan menuntun kepada berkat. Demikian kata firman Tuhan. Nah, ini hal yang kedua. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir pasti sudah senang ya. Biasanya kalau ngomong terakhir, oh ini sudah mau selesai. Ya. Memiliki dampak seperti Yesus Kristus. Mari kita perhatikan dalam ayat 9 sampai 11. Di sana dicatat ada 3 hal dampak atau akibat ketaatan Yesus Kristus. Pertama, bagi Yesus Kristus secara pribadi, disebutkan di sana bahwa Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi nama Yesus itu disebut nama di atas segala nama, nama yang indah, nama yang agung, nama yang berkuasa, bahwa di dalam nama Yesus terkandung karyanya yang ajaib. Jadi bukan hanya sembarang nama, bukan hanya sekedar nama. Tapi nama Yesus berarti berbicara tentang penyelamatan manusia berdosa. Jadi dia adalah Yesus. Artinya dialah yang sudah datang ke dalam dunia. Untuk apa? Untuk menebus, untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah berdosa. Tapi berikutnya, apa akibatnya bagi ciptaan? Ternyata ketaatan Yesus juga berdampak bagi ciptaan. Bahwa orang-orang percaya dan juga tentu para malaikat akan bersujud, akan berlutut, akan menyembah kepada Yesus dengan sukacita. Tetapi juga pada akhirnya Bapak Ibu, setan dan orang-orang yang tidak percaya juga tetap akan bertekuk lutut di hadapan Yesus sekalipun terpaksa, karena mereka tidak mendapat pengampunan. Ya, oleh karena Yesus memang berkuasa dikatakan atas segala sesuatu. Dia berkuasa di langit, di surga, kemudian yang di atas bumi, di bawah bumi. Semua ada di bawah kekuasaan Yesus. Jadi sekarang ini memang adalah tugas kita, masanya bagi kita untuk bisa membawa orang-orang untuk percaya dan menyembah kepada Yesus. Kita belum tahu kapan dia datang, tapi pasti dia akan datang. Pada saat kedatangannya kembali, orang-orang yang sudah percaya, yang menerima Kristus akan bersuka cita, mengaku Yesus sebagai Tuhan, menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang tidak percaya, iblis, setan, tetap juga akan bertekuk lutut di hadapan Yesus. Tetapi bukan dengan sukacita, karena mereka akan mendapatkan penghakiman, penghukuman yang kekal. Dan kemudian dampaknya apa? Akibatnya bagi Allah Bapa, bahwa ketaatan Yesus sebagai hamba yang menderita, bahkan mati disalibkan, itu disebutkan di sini ayat yang terakhir, itu mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Allah Bapa. Kemuliaan yang kekal. Nah, saudara-saudara, bagian ini seharusnya mendorong kita untuk tetap taat dan bersemangat dalam pemberitaan Injil. Agar semakin banyak orang menyembah kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, dengan kita mengikuti pribadi dan teladan Yesus, kita percaya bahwa kehidupan gereja ataupun orang-orang percaya akan berdampak secara positif bagi lingkungannya. Gereja juga memahami bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah menyembah dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kita. Itulah tujuan ultimate, tujuan yang tertinggi adalah memuliakan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, Tuhan dimuliakan. Nah, yang paling terakhir,
Kok ini ada paling terakhir ya, sekalian paling terakhir. Kesimpulan, kita menjadi pengikut Yesus Kristus haruslah pertama, memiliki pengenalan dan relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Kedua, memiliki kerendahan hati dan ketaatan seperti Yesus Kristus. Dan yang ketiga, memiliki kehidupan yang berdampak seperti Yesus Kristus. Tuhan menghendaki agar kita, umatnya, kita gerejanya, bertumbuh. Tapi bukan hanya bertumbuh, tapi berbuah lebat. Tuhan menghendaki agar umatnya sungguh-sungguh hidup, mengikuti teladan Kristus, mau melayani sungguh-sungguh, mau menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa dan negara, bagi suku-suku bangsa yang belum percaya. Mau terlibat dalam amanat agung Tuhan Yesus, supaya semakin banyak orang yang percaya, yang mengaku, dan berlutut menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan dikatakan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apakah Bapak Ibu Saudara mau melayani Tuhan seumur hidup? Mau terlibat dalam amanat agung? Maukah kita lebih sungguh-sungguh lagi belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus? Maka marilah kita mengingat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tapi kita juga adalah hamba yang sudah dipilih oleh Tuhan. Hamba yang sudah diurapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menjalankan perintahnya. Untuk menjalankan amanatnya. Maka sekarang saudara dan saya, kita bisa dengan yakin berkata, mengikut Yesus keputusanku. Amin ya Bapak Ibu ya. Ada lagunya itu. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, mengikut Yesus harus menjadi keputusan kita. Komitmen kita. Mulai dari sekarang sampai seterusnya. Ku tak ingkar. Kita tidak akan mengingkari janji kita, komitmen kita. Sampai akhir hidup kita. Demikian ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang sejati, supaya melalui kehidupan kita, sungguh Tuhan disenangkan. Kehidupan kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati.